Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita untuk menuju ke tempat ini, sebagaimana Allah meringankan langkah kaki kita untuk sampai di tempat ini. Allah juga memberikan ketenangan dalam hati di saat kita berada di tempat ini. Maka tidak ada kemudian seorang muslim yang mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ketaatan kecuali Allah pertebal dinding keimanan kepadanya, sehingga menjadi hamba yang bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sebagaimana juga ketika kita bersyukur kepada Allah berbalut dengan ketaatan, Allah juga akan pertebal dinding ketabahan dan kesabaran dalam diri kita di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah. Setiap kali kita menggunakan nikmat itu dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan juga untuk kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan yang tidak terikat oleh tempat, ketakwaan yang tidak terikat oleh waktu, kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Di kantor, di jalan, di rumah, dalam kondisi ramai ataupun sendirian, kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Kita sudah menjaga diri kita untuk tidak tergelincir pada kemaksiatan, tapi sama saja terkadang kita malah yang jatuh pada kemaksiatan itu. Maka ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik dalam bentuk pertobatan dan beristighfar kepada Allah. Tamhuha, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Kesalehan yang kita lakukan bisa menghapus dosa yang telah terlahir dari diri kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlak baiklah kepada sama manusia. Maka di saat kemudian kita menjaga ketakwaan dalam diri kita, kita akan selalu merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Muraqabatullah selalu nempel pada diri kita. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, yang kemudian diwujudkan dalam kehati-hatian dalam bertindak, bertutur kata, memberikan komen dan juga berperilaku. Karena Allah selalu mengamati dan mengetahui setiap langkah kaki kita dan apa yang terucap dari lisan kita. Sebagaimana juga Allah juga mengamati dari apa yang terlahir dari kebijakan yang kita keluarkan, putusan yang kemudian kita tanda tangani dan kita keluarkan. Dan semoga kita yang berada di tempat ini termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mimbar khutbah pada siang kali ini membawakan tajuk pemimpin yang adil.
Pemimpin yang adil, pemimpin adalah amanah. Sebagaimana kita ketahui, bukan sekedar jabatan atau kekuasaan. Maka inti dari amanah itu adalah keadilan. Siapa yang kemudian didaulat menjadi seorang pemimpin bagi rakyatnya, bagi organisasinya, bagi kelompoknya, komunitasnya, maka dia sudah harus berkomitmen untuk mewujudkan asas keadilan. Maka adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan berlaku lurus tanpa pandang bulu. Jamaah rahimakumullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang istri juga menjadi pemimpin bagi harta yang ditinggalkan oleh suaminya, sebagaimana juga suami seorang pemimpin bagi keluarganya, sebagaimana juga para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua kemudian akan ditagih bagaimana pelaksanaan kepemimpinannya. Sudahkah kemudian melaksanakan amanah atau belum? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka keadilan menjadi roh penting dalam kepemimpinan. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa keadilan itu menjadi penting? Karena kedudukan pemimpin yang adil di sisi Allah sungguh luar biasa. Sedangkan pemimpin yang kemudian tidak adil, berbuat curang, gish, maka kemudian Allah ancam dengan ancaman yang berat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, menjadi seorang pemimpin yang adil bukan sesuatu yang mudah, tapi membutuhkan komitmen, kerja keras, dan dukungan orang-orang yang berada di sekitarnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia perlu dukungan dan juga perlu bantuan. Maka ketika seorang pemimpin meminta bantuan daripada kita, wa ta'awanu, saling tolong menolonglah, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah saling menolong satu dengan yang lainnya dalam membuat kebijakan, 'alal ismi wal udwan, yang mengarah kepada perbuatan dosa dan juga permusuhan. Kebijakan yang ujung-ujungnya adalah melahirkan permusuhan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kebijakan yang ujung-ujungnya adalah memecah belah persatuan umat. Kebijakan yang ujung-ujungnya adalah kemudian memprovokasi orang untuk melakukan kejahatan. Maka menjadi seorang pemimpin yang adil telah Allah siapkan tempat baginya, tempat yang agung, tempat yang luhur, tempat yang luar biasa di hari kiamat nantinya. Maka kita diingatkan oleh hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 kelompok, yuzilluhumullahu fi dhilli, yang kemudian kelompok ini akan mendapat naungan dari Allah, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan. Mereka secara spesial disebutkan oleh Nabi SAW. Inilah 7 kelompok. Di saat kemudian orang tenggelam dengan keringatnya, di saat orang kemudian merasa panas dengan cuacanya, maka 7 kelompok ini merasakan keteduhan. 7 kelompok ini merasakan kedamaian dan juga kesejukan yang dirasakannya. Yang berkaitan dengan di sini adalah al-imamul adil, adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Imam yang adil memberikan putusan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, menghukum kepada orang yang berhak dihukum, menyalahkan yang patut disalahkan, membenarkan pada orang yang patut dibenarkan. Tidak kemudian pandang bulu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa sudah jauh-jauh hari kita diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil dijanjikan dengan naungan, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah pemimpin yang tidak adil tidak akan mendapat naungan di hari akhir nantinya. Ketika pemimpin yang adil dijanjikan surga, maka pemimpin yang tidak adil adalah tempat satunya, waliyadzubillah, yaitu adalah neraka. Jamaah rahimakumullah, tentunya menjadi seorang pemimpin yang adil kita sebutkan perlu bantuan, perlu ilmu, dan juga perlu pengalaman, dan juga harus mampu menempatkan diri dalam situasi kondisi yang berbeda. Tidak mudah kemudian terpengaruhi orang yang lain. Dia harus memiliki pegangan. Maka seorang pemimpin harus paham dengan Al-Quran dan sunnahnya ketika dia seorang muslim, agar mengetahui
mana yang baik, mana yang buruk, agar dia paham mana yang halal dan mana yang haram. Dan pemimpin yang adil, dia akan dekat dengan ulamanya. Ketika berkaitan dengan masalah urusan agama, dia akan meminta pertimbangan kepada ulama apa yang seharusnya dia lakukan. Apabila berkaitan dengan pengambilan kebijakan, baik dan tidaknya, dia akan melihat kepada ulama bagaimana Allah berfirman terkait dengan masalah ini, bagaimana Rasul SAW mengingatkan terhadap masalah ini, apa yang harus dilakukan. Barulah kemudian pertimbangan-pertimbangan itu dibuat untuk menjadi suatu keputusan. Maka perlu kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu. Al-imamul adil, maka Allah akan memberikan tempat yang khusus bagi pemimpin yang adil ini. Jamaah rahimakumullah, di saat kemudian kita sendiri adalah seorang pemimpin bagi sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau kita adalah kepala rumah tangga, kita adalah pemimpin, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian kita berikan kepada keluarga. Jangan sampai seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin dari rumah tangganya itu memberikan sesuatu yang haram kepada keluarganya, sesuatu yang kemudian dalam bentuk satu suapan yang haram, maka sesuatu keburukan yang dimasukkan ke dalam mulut keluarganya yang keluar pun juga akan haram, baik dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan ataupun perilaku. Maka kemudian kepala rumah tangga bertanggung jawab memastikan tidak ada barang haram dalam rumahnya, tidak ada yang masuk ke dalam mulut keluarganya kecuali yang halal lagi baik. Itulah pertanggungjawaban yang harus kita lakukan di akhir nantinya. Maka kita sudah barang tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai daripada masyarakat kita, dan dari kelompok yang kita pimpin sekalipun. Keadilan bukan menjadi pilihan, melainkan kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini bersifat universal. Bahkan saat kita harus bersaksi melawan diri sendiri pun atau melawan orang yang dicintai pun harus mengedepankan keadilan. Maka di dalam surah An-Nisa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan konsep keadilan pada ayat yang ke-56, 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, Allah memerintahkan kalian an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum, dan apabila kamu menetapkan satu hukum bainan nasi, di antara manusia, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Innallaha kana sami'an basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah rahimakumullah, pada surah An-Nisa ayat ke-58 menyandingkan dua hal yang penting. Yang pertama adalah menyampaikan amanat, yang kedua adalah menetapkan hukum dengan adil. Maka dua hal ini kemudian tidak bisa dipisahkan dari seorang pemimpin. Dia harus menunaikan amanat. Apabila mendapat kepemimpinan melalui janji-janji, maka dia harus berkomitmen melaksanakan janji-janjinya. Jika kemudian tidak dilaksanakan di dunia, maka bisa menjadi tuntutan di akhirat nantinya. Seorang pemimpin kemudian dituntut juga untuk adil ketika membuat keputusan, tidak kemudian berat sebelah. Maka inilah kemudian akan menjadi ringan ketika Allah membersamainya, dan pemimpin minta dibersamai oleh Allah dalam bentuk ketaatan dan juga kepatuhan, mendekatkan diri terhadap perintah dan menjauhkan diri dari larangannya. Maka keadilan ini bersifat mutlak. Seorang pemimpin harus adil. Pemimpin yang adil harus menerapkan keadilan dalam dua aspeknya. Yang pertama adalah aspek secara zahir, yang kedua adalah aspek secara batinnya. Keadilan dalam konsep aspek zahir adalah adil dalam kebijakan, memberikan hak yang sama kepada seluruh yang dipimpin tanpa memandang suku, agama, ataupun golongan lainnya. Maka aspek keadilan secara zahir juga memastikan bahwa setiap dana atau setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kemaslahatan umat. Setiap dana yang terkumpul dalam organisasi yang dia pimpin itu pun harus terdistribusikan sesuai dengan peruntukannya.
Sebagaimana kemudian memberi hukuman, yang salah dihukum salah, yang benar diputuskan dengan kebenarannya. Sedangkan bagi seorang pemimpin yang harus mengedepankan sifat keadilannya secara batin adalah tidak menyimpan kebencian atau dendam terhadap pihak yang berseberangan. Bagaimana kemudian bersikap adil? Sesuatu yang susah bagi seorang pemimpin adalah bersikap adil terhadap musuh, bahkan bersikap adil terhadap orang yang telah membencinya atau dia membencinya, baik orang yang dibenci ataupun orang itu membencinya. Tapi karena dia seorang pemimpin, maka egonya harus diletakkan, baju kebenciannya, amarahnya harus dilepaskan. Dia bukan seperti sebelumnya. Dia adalah seorang pemimpin yang harus meletakkan tanggung jawab di atas pundak semuanya. Maka seorang pemimpin yang adil secara batin, adil dalam hati adalah mencintai kebaikan untuk rakyat sebagaimana mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Tidak kemudian mendepankan apa yang kemudian menjadi keuntungan bagi dirinya itu didahulukan, sedangkan yang tidak menguntungkan kemudian dikesampingkan. Sebagaimana keadilan sejati adalah keadilan yang muncul dari hati yang takwa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pemimpin yang adil dia akan dekat dengan ketakwaan. Dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia akan selalu mengedepankan mujahadah, kesungguh-sungguhan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan dia akan melakukan muhasabah, mengevaluasi capaian yang sudah dicapai, yang sudah terlaksana, dan juga program yang belum terlaksana. Pemimpin yang adil tidak mengedepankan ego, tapi kemudian mengedepankan kebersamaan. Dia paham tanpa dukungan orang lain dia tidak bisa menjadi pemimpin yang adil. Dia paham bahwa untuk mewujudkan keadilannya dia perlu dukungan dan sokongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan memperbaiki hubungan hablum minallah untuk mendapatkan hubungan yang baik hablum minan nas. Dan semoga ketika kita mendapat amanah, kita laksanakan dan kita tunaikan amanah itu dengan seadil-adilnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tilawatihi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka di khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah taufik dan bimbingannya agar kita mampu menunaikan amanah yang telah dititipkan kepada kita, agar kita menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang adil. Apabila kita menjadi yang terpimpin, maka jadilah rakyat yang baik, rakyat yang adil secara proporsional memberikan penilaian terhadap pemimpinnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.